Topik kita hari ini adalah Living in the Gospel atau hidup di dalam Injil. Nah, kita baca terlebih dahulu dari Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, Paulus ya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Selama 3 minggu kita sudah membahas mengenai latar belakang kitab Galatia, persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Galatia, dan minggu lalu kita juga sudah membahas mengenai pertobatan Paulus dan otoritas dari kerasulannya. Dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah sebuah titik penghubung antara topik yang kita bahas minggu lalu dengan topik yang akan kita bahas dalam beberapa pasal berikutnya yang akan kita bahas mulai dari minggu depan. Seperti yang telah kita bahas dalam minggu pertama, kitab Galatia adalah sebuah surat yang isinya sangat kaya dengan pesan Injil. Satu pertanyaan penting yang dibahas di dalam kitab ini adalah bagaimana cara kita seharusnya hidup sebagai seorang Kristen. Bagaimana cara hidup yang sejalan dengan Injil. Nah, topik inilah yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita bahas itu lebih lanjut, kita akan pahami terlebih dahulu mengenai konteks dari teks yang baru saja tadi kita baca. Nah, dalam teks yang kita baca, kita menemukan bahwa pada suatu waktu Petrus atau Kefas tadi di dalam teks berkunjung ke Antiokhia. Mungkin dia tinggal cukup lama di Antiokhia hingga ia bergaul akrab dengan orang-orang non-Yahudi yang ada di sana. Kita tidak tahu siapa saja orang-orang non-Yahudi yang ada di sana karena memang tidak disebutkan secara detail di dalam teks yang kita baca. Tapi yang kita ketahui adalah Petrus makan bersama-sama dengan mereka. Pada budaya masa itu, makan bersama menunjukkan suatu hubungan yang dekat. Bahkan kedekatan mereka ditulis lebih lanjut misalnya di dalam ayat 14 yang mengatakan bahwa Petrus hidup seperti orang Antiokhia. Beberapa penafsir menyimpulkan bahwa kata Petrus hidup seperti orang Antiokhia itu berarti bahwa Petrus mungkin secara rutin hidup bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka, bahkan mungkin Petrus pun makan makanan yang secara hukum Taurat itu dikategorikan sebagai haram. Karena orang-orang non-Yahudi sekali lagi tidak memiliki aturan untuk makan yang haram dan halal. Sedangkan hanya orang Yahudi yang masih memegang hukum Taurat saja yang masih makan dengan kategori haram dan halal. Nah, mungkin aku perlu jelaskan sedikit ya mengenai konteks dari makanan yang haram dan halal. Nah, di dalam hukum Taurat, di dalam budaya Yahudi, ada peraturan tentang makanan yang haram dan halal yang disebut dengan kasrut. Kasrut adalah aturan yang mengatur tentang makanan. Apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Dan di dalam hukum kasrut ini ada dua pembagian. Yang pertama adalah kosher. Kosher adalah makanan yang halal, yang boleh dimakan oleh orang Yahudi. Sedangkan terefah adalah golongan makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, aturan detailnya itu ada di dalam hukum Taurat, pastinya terutama di dalam kitab Imamat. Orang-orang Yahudi sangat patuh menaati hukum ini, sedangkan orang non-Yahudi tidak memiliki aturan ini. Artinya, entah itu haram atau halal, semua dimakan oleh orang non-Yahudi. Termasuk di dalamnya makanan yang dipersembahkan ke dewa-dewi mereka, itu juga mereka makan. Beberapa orang Yahudi
harusnya semua orang Yahudi tidak makan makanan yang dikategorikan terefah atau tidak boleh dimakan. Tetapi sebagai seorang Kristen yang teman-teman kita semua tahu bersama, ketika Tuhan Yesus datang, hukum mengenai makan haram dan halal, kosher dan terefah ini sudah digenapi di dalam pribadi Yesus, sehingga orang-orang Kristen tidak lagi memiliki kewajiban untuk makan yang kosher dan terefah. Tetapi pada budaya saat itu, isu-isu seperti ini masih merupakan isu yang hangat dibahas, terutama oleh orang-orang yang dulunya mungkin Yahudi, kemudian menjadi Kristen. Nah, ini adalah isu-isu yang masih sering dibahas, digoreng oleh orang Yahudi pada zaman itu. Ya, kalau kita misalkan mau bahas di dalam tulisan atau perkataan Tuhan Yesus berkata, apa yang kita makan pada akhirnya akan keluar juga. Nah, yang menajiskan seseorang bukan apa yang kita makan, tapi apa yang keluar dari hati seseorang. Atau misalnya ketika Petrus mendapatkan sebuah penglihatan mengenai makanan yang najis, yang dalam kategori terefah, dan disuruh makan dalam penglihatan itu. Jadi orang Kristen tidak memiliki kewajiban ini, tetapi tekanan dari orang-orang Yahudi sekitar itu masih sangat kuat terhadap aturan ini. Kalau kita mau bahas secara tradisi yang ada, orang-orang Yahudi biasanya akan memilih yang pertama misalnya, mereka tidak mau makan bersama dengan orang asing atau orang non-Yahudi karena mereka takut kalau tempatnya bekas makanan yang haram misalnya. Misalnya mejanya bekas minyak babi misalnya. Atau mungkin karena dia takut diberi makanan yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewi tapi mereka tidak tahu. Nah, jadi diam-diam dikasih makanan itu. Jadi mereka lebih memilih untuk membatasi hubungan mereka dengan orang yang non-Yahudi. Tapi beberapa orang Yahudi lain makan bersama dengan orang asing, terutama mostly adalah kalangan dari para pedagang yang tentu harus bergaul dengan orang-orang non-Yahudi. Mereka yang makan dengan orang asing ini bisa dibagi menjadi beberapa jenis orang. Ada yang misalnya hanya makan dengan orang asing jika makanannya semua satu meja itu halal semua misalnya. Ada juga orang-orang Yahudi yang makan bareng tapi sumbernya atau panci atau tempat penampungan makanannya itu harus beda. Jadi dibedakan. Jadi orang non-Yahudi ngambil dari wadah yang ini, orang Yahudi ngambil dari wadah yang lainnya. Nah, ini sebenarnya topik yang menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut mengenai hukum ini. Tapi kita tidak punya cukup waktu, mungkin lain waktu ya kalau ada cukup waktu kita akan bisa bahas topik ini lebih dalam. Tapi itu adalah konteks yang harus kita pahami. Bagaimana Petrus yang seorang Yahudi, tapi kemudian dia menjadi orang Kristen, dia memilih untuk makan ya kan, bersama dengan orang-orang non-Yahudi yang beragama Kristen. Orang Kristen tidak ada masalah dengan itu. Orang Kristen pun makan yang haram, yang terefah pun tidak ada masalah dengan itu. Tetapi kalau kita baca di dalam ayat 12, ini ya, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus, ini adalah orang-orang Kristen yang Yerusalem, yang Yahudi-Yahudian, dia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Oke, no problem di sini. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Tapi kemudian ketika orang-orang Kristen dari Yerusalem, yang pastinya adalah orang Yahudi Kristen, datang ke Antioquia, ya mereka mungkin masih melakukan hukum Taurat. Jadi orang-orang Yahudi Kristen tidak punya diberikan kebebasan, kamu mau mengikuti hukum Taurat itu tidak masalah, tidak pun juga tidak masalah. Toh itu juga sudah digenapi dalam pribadi Yesus dan tidak menyelamatkan seperti yang kita bahas beberapa minggu yang lalu. Nah, mereka mungkin masih melakukan hal-hal seperti itu, terutama hukum makanan ini. Hal inilah yang menjadi sebuah tekanan sosial yang menyebabkan Petrus pelan-pelan menghindar dari jemaat di Antioquia. Jadi ketika makan bareng, Petrus pelan-pelan pindah meja gitu ya bahasanya. Nah, sehingga dalam waktu berikutnya, kalau saat makan bisa jadi ada dua golongan yang berbeda. Orang Yahudi makan di meja sendiri, orang non-Yahudi makan di tempat lain. Jadi mereka tidak lagi makan bersama. Atas konteks inilah Paulus menjelaskan atau menuliskan pada perikop yang tadi kita baca. Kemudian di ayat 13,
kita mendapatkan bahwa Paulus sebenarnya memarahi Petrus atas sikapnya. Paulus menyebut Petrus melakukan tindakan kemunafikan. Jadi munafik. Apa itu munafik? Nah, itu yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. Kita sering mendefinisikan atau mengartikan kata munafik sebagai seorang yang menampilkan sisi X di depan orang lain, misalnya sisi baik, padahal yang sebenarnya dia itu Y, misalnya jahat, gitu ya. Misalnya orang itu jahat atau nggak senang atau benci sama kita, tapi di depan kita dia berlaku baik, ramah, dan seterusnya. Yang kayak gitu tuh menunjukkan suatu kemunafikan. Tapi sebenarnya kata munafik atau hypocrites dari bahasa Yunani, asal katanya adalah hipokritos, yang artinya adalah seorang aktor atau orang yang memakai topeng dan memainkannya di sebuah pertunjukan. Jadi pada zaman dulu orang yang berperan, memainkan peran di panggung, itu dia mengenakan topeng dan dia seolah-olah menjadi orang yang berbeda. Dan inilah asal kata munafik, orang yang bertindak seolah-olah itu bukan dirinya sendiri. Hal inilah yang dilihat oleh Paulus di dalam diri Petrus ketika Petrus menghindari atau meninggalkan orang-orang Antiokhia dan pindah ke golongan orang-orang Yahudi. Tingkah laku Petrus kepada orang-orang Antiokhia tiba-tiba berubah. Tapi mungkin kita bertanya, mengapa Petrus bertingkah munafik? Kita menemukan jawabannya di ayat 12. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Petrus takut dengan orang-orang Yahudi Kristen lainnya. Petrus takut karena ia berpikir kalau tindakannya dilihat oleh orang-orang Yahudi Kristen, bisa saja dia mungkin dihukum karena melanggar tradisi Yahudi. Bisa saja mungkin orang lain akan mengucilkan Petrus dan menghindari Petrus. Inilah masalah yang dihadapi oleh Petrus. Seperti yang ada dalam pasal pertama, Petrus dihadapkan dengan sebuah dilema yang harus dia pilih. Apakah dia mau mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ini adalah masalah hati. Masalah apa? Masalah berhala penerimaan. Pada saat kita membaca konteks ini, kita memahami bahwa Petrus telah menjadikan penerimaan orang lain jauh lebih penting daripada penerimaan Allah pada dirinya sendiri. Petrus takut dikucilkan oleh orang lain karena dia makan bersama orang non-Yahudi. Dan mungkin dia juga makan makanan yang tanda kutip haram untuk orang Yahudi. Nah, Petrus diperhadapkan dengan berhala penerimaan. Bukankah kalau kita mau bertanya, bukan hanya Petrus yang melakukan tindakan munafik seperti itu? Sebagai orang Kristen, mungkin beberapa di antara kita berkata pada diri kita sendiri, aku mau berbuat baik, mau taat sama Tuhan dan seterusnya. Tapi ketika kita bertemu dengan teman kita yang tanda kutip mungkin nakal, kemudian kita takut dikucilkan, kita takut dibilang sok alim, sok religius, kemudian kita karena takut dengan itu, kita kembali lagi hidup dengan cara yang lama, kembali mengenakan topeng lagi, karena kita takut dengan apa yang akan mereka pikirkan tentang kita. Bukankah kita juga seringkali masih memberhalakan penerimaan orang lain? Keinginan untuk diterima orang lain menjadi penyebab utama kemunafikan Petrus. Demikian juga dengan kita. Keinginan untuk diterima oleh orang lain seringkali menjadi penyebab utama kemunafikan diri kita. Dan kalau kita mau jujur, kita menemukan banyak sekali kemunafikan, bahkan di dalam organisasi-organisasi religius, bahkan di dalam gereja sekalipun. Berapa banyak, misalnya hamba Tuhan atau pendeta, yang bertindak munafik. Di depan panggung seperti ini, ketika menyampaikan khotbah, ketika di luar seperti lainnya. Ada sebuah kisah yang
sempat viral ya tahun ini, awal tahun ini. Ada seorang pendeta yang rajin sekali membahas mengenai hidup kudus di dalam hubungan masalah seksualitas. Tapi kemudian waktu itu dia ditangkap oleh polisi karena ternyata dia terindikasi menjadi seorang yang pedofil dan korbannya sudah banyak, dan korbannya adalah jemaatnya sendiri. Bayangkan bagaimana seorang yang sangat aktif menyampaikan khotbah tentang kekudusan dalam seks, tapi kemudian ditangkap oleh polisi karena masalah pedofil. Bukankah hal ini adalah kemunafikan? Jadi yang aslinya dia adalah seorang pedofil, tapi ketika di depan panggung dia mengenakan topeng pendeta. Beberapa cerita-cerita seperti ini, kisah-kisah seperti ini sudah sangat terkenal di luar negeri gitu ya. Misalnya kemarin yang waktu di Kanada ada ditemukan misalnya mengenai kuburan anak-anak yang diperkirakan adalah korban seksual oleh oknum religi. Bukankah hal-hal seperti ini adalah hal yang sering kita temukan di dalam gereja? Dan hal ini sebenarnya yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang tidak mau jadi orang Kristen atau orang beragama apapun di dunia ini. Mending aku jadi ateis daripada aku jadi Kristen, toh orangnya atau aku beragama, toh pada akhirnya orang-orangnya banyak yang munafik. Menurut sebuah riset dari beberapa 10 mungkin ya, alasan utama mengapa orang tidak mau jadi beragama, masalah kemunafikan orang-orang beragama itu menempati urutan yang tergolong cukup tinggi. Jadi ini menjadi bukan hanya masalah 1-2 orang, tapi ini adalah masalah setiap kita. Nah, tapi yang terpenting bukan hanya mengklaim orang lain munafik. Itu sangat mudah. Kita mau mengklaim dia munafik, ini begitu, teman di sekolah munafik begini, di gereja begini, di mana begini, itu mudah menunjuk orang lain munafik. Tapi coba kalau kita mau ngaca pada diri kita masing-masing. Setiap kita pasti pernah menjadi orang yang munafik. Sebuah quote dari Billy Sunday, dia adalah seorang pendeta sekian 100 tahun yang lalu mungkin ya. Dia berkata, hypocrites in the church, orang-orang munafik di gereja, yes, banyak. Bahkan di dalam kubu-kubu, bahkan di rumah pun banyak orang-orang munafik. Don't hunt through the church for a hypocrite. Jangan memburu atau jangan hanya kamu tuh mencari orang-orang munafik di gereja. Go home and look in the mirror. Pulanglah dan lihatlah ke kaca. Hypocrites? Yes. Jadi jangan hanya mencari orang-orang munafik di luar. Oh, kamu munafik ini orangnya munafik, di list segitu panjangnya. Yes, banyak orang-orang munafik. Tetapi jangan hanya menunjuk, pulang dan lihatlah di cermin. Siapa yang kamu lihat? Ya diri kita sendiri. Apakah itu juga orang yang munafik? Yes. Setiap kita pasti pernah menjadi orang yang munafik. Kalau kita mau jujur, kemunafikan tidak pernah hanya diam di satu orang. Kemunafikan bahkan menyebar dengan cepat. Kalau kita baca teks yang tadi kita baca, kita menemukan selain Petrus, ketika Petrus berlaku munafik, bahkan orang-orang Yahudi Kristen di Antioquia yang awalnya bersama dengan Petrus, bahkan dengan orang-orang non-Yahudi, juga akhirnya ikut-ikutan Petrus keluar. Bahkan Barnabas juga ikut-ikutan Petrus. Jadi kemunafikan itu tidak hanya diam di satu orang, tapi bisa menyebar dengan cepat ke orang-orang lainnya. Kita harus menyadari bahwa kemunafikan memiliki dampak yang merusak atau berdampak buruk pada orang. Kemunafikan bisa membawa orang lain menjauh dari Injil. Kalau kita baca di ayat 14, kita melihat bahwa kemunafikan Petrus memaksakan orang-orang Antioquia yang non-Yahudi untuk mengikuti gaya hidup Yahudi dengan mengikuti hukum Taurat. Ya, itu Paulus berkata, jika engkau orang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, tapi kemudian kamu menghindar dari orang-orang non-Yahudi karena ketakutanmu dengan penerimaan orang lain itu, kok sekarang kamu malah maksa orang-orang non-Yahudi untuk hidup secara Yahudi? Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kemudian Petrus mengajarkan orang Kristen tidak bisa benar-benar memuaskan Allah kalau mereka tidak menjadi orang Yahudi terlebih dahulu. Yang harus dengan apa? Harus menaati hukum Taurat terlebih dahulu.
Hal ini menimbulkan masalah baru. Masalah baru yang dihadapi oleh Petrus dari kemunafikannya adalah masalah rasisme. Kemunafikan Petrus membuatnya berubah menjadi seorang yang rasis. Ketakutan Petrus terhadap penerimaan orang lain telah membuatnya tidak mau makan dengan orang-orang seiman yang bukan Yahudi. Petrus telah berubah menjadi orang yang rasis. Dia membeda-bedakan orang berdasarkan latar belakang, etnis, dan sebagainya. Pada akhirnya saat seseorang menjadi rasis, dia akan menganggap golongan dirinya lebih superior atau lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Keinginan kita untuk diterima orang lain dapat membuat kita menjadi orang yang merendahkan orang lain, bahkan menjadi orang yang rasis. Misalnya, dengan teman sekelas, kita bisa saja belajar bersama dengan teman kita di kelas, tapi kita nggak mau berbicara dengan mereka. Kita tidak mau bersosialisasi dengan orang-orang yang kita anggap berbeda misalnya. Bahkan bukan hanya di sekolah, hal yang sama juga dapat terjadi di gereja dan dimanapun kita bisa temukan itu. Kita sama-sama beribadah, mungkin duduk sebelahan di gereja, tapi kalau ada yang warna kulitnya berbeda, kita nggak mau berbicara dengan mereka, atau hanya bicara seperlunya. Atau misalnya dengan orang-orang lain yang misalnya berkebutuhan khusus, kita nggak mau berbicara dengan mereka. Kita merasa ada perbedaan yang sangat jauh antara kita dengan orang-orang, dengan ras, kondisi, golongan yang berbeda dengan kita. Ini masalah yang sangat serius. Masalah yang sangat serius. Nah, kita akan cari tahu jawabannya. Nah, kita masuk ke gospel connection, hubungan tadi kita sudah bahas nih tentang kemunafikan, kita bahas tentang rasisme, terus hubungannya apa nih dengan Injil, ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan Injil dan rasisme dan kemunafikan, kita akan bahas terlebih dahulu konteks dulu supaya teman-teman juga lebih paham. Kita akan bahas secara sekilas tentang pemilihan bangsa Israel sebagai umat pilihan yang sering dianggap sebagai rasisme Allah pada bangsa lain. Seringkali kita bertanya, kenapa sih Tuhan kok milihnya orang Yahudi? Kenapa kok milihnya orang Israel? Bukankah Tuhan itu rasis dengan bangsa-bangsa non-Yahudi? Ya, kita harus memahami bahwa tindakan pemilihan bangsa Israel itu bukan sebuah tindakan rasisme, melainkan sebuah alat Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Wah, kok bisa seperti itu? Coba kita baca dari Ulangan ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Israel tidak dipilih karena mereka hebat. Kalau Israel dipilih hanya karena mereka hebat, maka Allah bisa saja rasis dan diskriminasi dengan bangsa lain. Tapi kalau kita mau lihat dari teks ini, apa yang bisa dibanggakan dari orang Israel? Tidak ada. Allah memilih mereka bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kecerdasan mereka. Allah memilih mereka karena Allah menepati janjinya pada nenek moyang Israel. Nenek moyang yang mana? Janji yang mana? Kita bisa temukan misalnya janji dengan Abraham. Janji yang mana? Janji bahwa Mesias akan datang suatu hari nanti melalui bangsa Israel. Jadi Israel dipilih karena janji Allah tentang kedatangan Mesias. Nah, kenapa Mesias harus datang? Bukan hanya menyelamatkan Israel, tapi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa juga yang bukan Israel. 1 Timotius, Allah juru selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mesias lahir memang dari Israel, tapi bukan hanya untuk menyelamatkan orang Israel, tapi untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang mau percaya kepada Allah. Jadi jelas, kepentingannya bukan hanya untuk Israel, tapi untuk bangsa lain juga. Nah, selain tentang Mesias, Allah memilih Israel dengan tujuan agar Israel bisa menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu dalam Keluaran 19 ayat 6.
Tujuannya apa? Kenapa Israel harus menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus? Jawabannya adalah supaya Israel bisa menjadi alat atau sarana Allah, supaya apa? Supaya bangsa lain, terutama di sekitarnya terlebih dahulu, bisa mengenal Allah. Allah memilih satu bangsa dari banyak bangsa yang ada, supaya bangsa-bangsa yang lain bisa mengenal Allah melalui satu bangsa itu. Jadi Allah memilih Israel dengan satu tujuan, supaya mereka bisa menunjukkan Allah pada dunia, pada bangsa lain, supaya semua bangsa bisa tahu dan menyembah Allah yang benar. Itu tujuannya. Jadi pemilihan Israel bukan semata-mata diskriminasi atau rasisme, justru sebuah alat Allah untuk mengasihi dunia. Tapi kalau kita lihat di dalam sejarah, bangsa Israel bukan bangsa yang berhasil. Bangsa Israel gagal. Bangsa Israel tidak bisa mencapai tujuan yang diberikan pada mereka untuk menjadi sarana bangsa-bangsa mengenal Allah. Israel yang dipilih oleh Allah malah kemudian menjadi bangga pada dirinya sendiri dan menganggap remeh bangsa lain. Bagi mereka, bangsa Israel adalah bangsa kelas 1 dan bangsa lain adalah bangsa kelas 2. Padahal seharusnya tidak demikian. Karena Israel gagal, bagaimana cara rencana Allah untuk menyelamatkan bangsa lain bisa terpenuhi? Jawabannya bukan melalui Israel lagi, tetapi melalui pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia dan mati untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Ia lahir bukan hanya untuk Israel, tapi untuk semua bangsa. Dia mati di kayu salib bukan hanya untuk Israel, tapi untuk semua bangsa. Dia bangkit dari kubur bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa. Dia naik ke surga bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua bangsa. Kenapa hal ini terjadi? Karena kita semua orang yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Mau kamu orang Israel, mau kamu orang Indonesia, mau kamu orang Chinese, mau kamu orang Amerika, semua orang adalah orang berdosa yang perlu anugerah Allah. Kita nggak bisa menyelamatkan diri kita. Kita hanya perlu anugerah. Anugerah diberikan oleh Allah, bukan kemampuan kita menaati hukum Allah. Inilah kondisi kita dan Kristus datang menyelamatkan bangsa-bangsa. Itulah mengapa dalam Galatia Paulus menulis, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa, tapi kita semata-mata diselamatkan hanya karena anugerah Allah. Hal ini membuat kita tidak memiliki alasan untuk menjadi pribadi yang rasis. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang Chinese, Tuhan Yesus juga menyelamatkan misalnya orang Jawa. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang Amerika, tapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan orang Eropa misalnya. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang berkulit putih, tapi juga menyelamatkan orang berkulit hitam. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang yang normal, tapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan orang yang tanda kutip memiliki cacat atau disabilitas. Semua orang memiliki kesempatan untuk menerima Kristus. Kalau dia beriman dan percaya pada Yesus, maka dia, orang apapun background dia, bisa diselamatkan. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menjadi pribadi yang rasis. Kalau kita sadar, kita semua adalah manusia yang berdosa. Kita tidak lebih hebat dari bangsa lain. Kita nggak lebih hebat dari orang lain. Kita nggak lebih hebat dari orang dengan warna kulit yang lain. Dan kita juga menyadari betapa besarnya kasih Allah mengasihi kita yang nggak layak untuk dikasih oleh Allah ini. Hal itu akan menjadikan kita tidak menjadi orang yang rasis. Ketika Paulus mengomentari sikap munafik dan rasisme dari Petrus pada rekan-rekan seiman yang non-Yahudi, Paulus seakan-akan ingin berkata, Petrus, kamu lupa anugerah dan kasih Allah kepadamu, sehingga kamu menjadi orang yang rasis. Ingatlah kasih Allah kepadamu. Kasihnya terlalu besar, kasihnya melampaui dosa yang kita miliki. Mosok ya kita mau jadi orang yang rasis. Di dalam Yohanes, Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi.
Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan kita masuk ke aplikasi. Satu hal terakhir yang masih ingin aku bahas di materi kita hari ini. Kita sudah bahas mengenai karya Tuhan Yesus di kayu salib membenarkan kita melalui iman kita kepadanya. Secara posisi, di hadapan Allah kita adalah orang benar dan kudus. Saat kita percaya pada Kristus, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Memahami kasih Allah nggak akan membuat kita jadi orang yang rasis atau diskriminatif. Karena kita adalah orang yang tidak mampu dan kita dikasihi oleh Allah. Memahami bahwa Allah menerima kita apa adanya di dalam kondisi kita saat ini, membuat kita tidak perlu lagi takut pada rasa penerimaan kita pada orang lain. Kristus sudah menerima kita, maka kenapa kita harus mencari penerimaan dari orang lain lagi? Orang yang paling kita ingin menerima kita adalah Allah, dan Dia sudah mengasihi kita. Maka kenapa kita harus mencari penerimaan dari orang-orang lain lagi? Yang terpenting adalah menaati Allah. Kita sudah bahas masalah kemunafikan, kita bahas masalah rasisme dan diskriminasi, tapi mungkin ada satu hal yang perlu kita bahas. Ya, kita dibenarkan oleh Allah. Tetapi walaupun kita percaya kita diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, kita tidak langsung otomatis berubah jadi orang yang tidak bisa berdosa. Orang percaya masih bisa berdosa, walaupun tidak bisa hidup di dalam dosa. Artinya apa? Berdosa bisa, tetapi tidak terus-menerus hidup di dalam dosa itu. Martin Luther berkata, simul justus et peccator. Pada saat yang sama, kita adalah orang yang sudah dibenarkan, dan pada saat yang sama, kita juga masih orang yang berdosa. Saat kita percaya pada Kristus, kita tidak secara otomatis tidak bisa berdosa. Kita hidup dalam sebuah proses perubahan dari satu tahap ke tahapan berikutnya, hingga puncaknya nanti di langit yang baru dan bumi yang baru, di mana kita menerima tubuh yang baru, kita menerima kemuliaan seutuhnya dari Allah, dan pada saat itu kita baru pure, tidak akan bisa berdosa lagi. Tapi di dalam hidup ini kita berproses menjadi semakin serupa dengan Yesus. Itulah mengapa dari teks yang kita baca tadi, kita belajar dari Petrus, bahwa Petrus sekelas rasul pun masih bisa berdosa. Kita semua adalah orang yang tidak kebal dari dosa. Makanya kita nggak boleh sombong. Wah, aku nggak mungkin berdosa. Nggak boleh sombong. Sekelas Petrus pun seorang rasul masih bisa jatuh di dalam 1-2 dosa. Walaupun orang percaya masih bisa berdosa, tapi dalam hatinya ada perubahan sikap bagaimana cara kita memandang dosa. Nah, ini yang penting ya. Masih bisa berdosa, tapi cara kita melihat dosa itu sudah berubah. Yakobus berkata, kita semua bersalah dalam banyak hal. Ada banyak kesalahan, walaupun kita orang percaya masih bisa bersalah. Nah, sama juga di sini semua leaders atau pemimpin yang ada adalah manusia yang berdosa. Di dalam gereja sekalipun para pendeta adalah manusia yang berdosa. Maka jangan kaget kalau misal suatu hari nanti gitu ya, tiba-tiba teman-teman menemukan ada kesalahan dari para leaders atau para pendeta dimanapun, ya jangan kaget terus kemudian stres, marah, terus pindah murtad gitu ya. Ya jangan kaget, kita semua masih berproses. Orang yang sudah diselamatkan ini berproses menjadi semakin serupa. Di dalam proses masih bisa jatuh. Dalam 1-2 kali itu masih bisa jatuh. Tapi kita harus perhatikan ya, keadaan ini tetap adalah suatu proses. Bukan sebuah excuse untuk berbuat dosa. Ya, pemimpin bukanlah manusia yang sempurna. Pendeta pun bukan manusia yang sempurna. Pendeta atau pemimpin hanyalah manusia berdosa biasa yang memiliki jabatan yang tinggi. Seorang leaders hanyalah seorang pendosa yang diberi jabatan. Seorang pendeta hanyalah seorang pendosa yang diberi kesempatan untuk memberitakan Injil. Maka semua kita tidak kebal dari dosa. Tapi walaupun tidak kebal dari dosa, kita tidak boleh hidup terus di dalam dosa.
Ya, kita kalau nggak percaya di dalam Alkitab pun para tokoh bukan tokoh yang sempurna. Para tokoh adalah tokoh yang semua masih berjuang melawan dosanya. Semua tokoh berjuang. Di dalam tulisannya tentang kitab Galatia, Martin Luther berkata, Simpson, Daud, dan banyak orang terkenal lainnya yang mungkin dipenuhi dengan Roh Kudus jatuh ke dalam dosa yang luar biasa. Ya, kita baca tentang Samson. Simpson jatuh dalam dosa ketika dia dengan Delila misalnya. Daud jatuh dalam dosa ketika misalnya dia dengan Bathsheba. Orang hebat itu pun masih bisa jatuh. Ayub dan Yeremia yang keren gitu ya, bahkan mengutuk hari kelahiran mereka. Elia, nabi yang besar, Yunus, seorang nabi yang diutus oleh Allah, bisa menjadi lelah dengan hidupnya dan bahkan berdoa supaya Tuhan mencabut nyawa mereka. Kesalahan dan dosa dari orang-orang kudus seperti itu dinyatakan di dalam Alkitab agar kita yang bermasalah dan putus asa bisa menemukan kenyamanan dan kelegaan bahwa apa? Bahwa orang-orang berdosa pun bisa dipilih oleh Allah, bisa dipakai oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita menyadari kita berdosa, itu bagus. Itu bisa dipakai oleh Allah. Jangan putus asa. Jangan bilang, aku kok masih berdosa ya. Orang itu kok kayaknya hidupnya tidak bercela, ya, tidak berdosa, baru bisa dipakai oleh Tuhan. No. Tuhan bisa pakai siapapun. Lihat contoh-contohnya di sini. Para nabi, para rasul semua adalah orang yang masih bisa berdosa. Tapi di sisi lain, teks ini, kisah-kisah di Alkitab, juga menyatakan pada kita, supaya kita yang mungkin bangga dengan diri kita, ini loh, aku sudah hebat, berbeda dengan orang lain. Orang lain mungkin masih sering berdosa, aku ini loh sudah enggak, yang berbangga pada dirinya sendiri. Harus menyadari bahwa semua orang bisa jatuh dalam dosa. Semua orang rapuh. Tidak ada yang namanya manusia yang kuat. Yang ada hanyalah Allah yang kuat dengan manusia yang lemah. Tidak ada orang yang pernah jatuh begitu menyedihkan sehingga dia tidak bisa berdiri lagi. Di sisi lain, tidak ada yang memiliki pijakan yang begitu yakin sehingga dia tidak bisa jatuh. Jika Petrus jatuh, saya juga mungkin bisa jatuh. Jika Petrus bisa berdiri dan bangkit lagi, maka aku juga bisa. Akan bacakan kalimat terakhir lagi ya dari Martin Luther, ini sungguh menarik. If Peter fell, I may likewise fall. If he rose again, I may also rise again. Jika Petrus jatuh, saya mungkin juga jatuh. Jika Petrus bisa berdiri lagi, maka aku juga bisa. Dan di akhir kisahnya, Petrus merespon positif nasihat dari Paulus, dan Petrus kembali ke jalan yang benar. Setelah mendengarkan firman hari ini, marilah kita terus cek hidup kita setiap hari. Apakah masih ada kemunafikan di dalam hidup kita? Apakah kita menjadi orang yang rasis atau diskriminatif? Apakah kita masih menjadi orang yang membanggakan diri kita sendiri dan merendahkan orang lain? Kalau kita menemukan hal-hal ini, marilah kita kembali mengingat betapa berdosanya diri kita dan betapa besarnya kasih Allah yang telah Kristus berikan untuk kita. Dan bagaimana Tuhan Yesus tidak hanya mengasihi kita, tapi juga mengasihi orang lain. Pertanyaan refleksi yang pertama, kapan atau pada kondisi apa kita memiliki godaan untuk berperilaku munafik? Sharingkan. Dua, apakah kita pernah atau sedang melakukan tindakan rasisme atau diskriminatif atau merendahkan orang lain? Sharingkan. Ketiga, bagaimana fakta bahwa Allah menggunakan para tokoh Alkitab yang berdosa sekalipun bisa memberikan sebuah kelegaan bagi kita. Yang keempat, perubahan apa yang akan Anda lakukan terkait dengan topik firman hari ini.